Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi TI. Perkenalkan, nama saya Devan dari TI 22. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar tentang akuntansi ya, dalam sesi Milba. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang persamaan akuntansi. Nah, jadi apa sih yang mau dicapai dari persamaan akuntansi ini? Jadi kita tahu ya, kalau dikelaskan persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Nah, tapi sebenarnya apa sih maksudnya? Ini gini guys. Jadi misal kalian dikasih sama orang tua kalian 5.000 atau enggak 5.000 lah. Let's say 100.000 gitu. Nah, terus 100.000 ini kalian jajanin, misalkan kalian beliin labubu gitu ya. Nah, sebenarnya kan mungkin secara nyata, maksudnya secara terlihatnya gitu, bahwa duit kalian tuh hilang gitu karena duitnya kalian beli jadi labubu. Nah, sebenarnya duitnya itu nggak hilang, cuman duitnya itu berubah bentuk semacam itulah. Duit itu berubah bentuk menjadi labubu. Nah, sama kalau kalian misalkan utang, misalkan kalian nggak bawa duit jajan gitu ya ke kampus, terus kalian utang. Nah, misalkan kalian ngutang beli somai atau beli apa lain lah ya. Nah, utang kalian tuh tidak seakan-akan hilang, cuman utang kalian itu dipakai untuk jadi somai gitu. Dan dimana kalian tuh tetap perlu bayar utangnya gitu. Nah, jadi yang ingin disampaikan oleh persamaan akuntansi ini adalah kita tuh pengen mengetrack duit kita tuh larinya kemana aja gitu. Jadi liabilitas kita ini jadi apa, dan modal kita atau duit murni kita dalam tanda kutip ya, itu jadi apa gitu. Jangan tiba-tiba dihilang ya. Kalau hilangan ya tandanya pengelolaan uang kita jelek gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk persoalan persamaan akuntansi ini yang susah itu adalah menentukan mana aset dan mana liabilitas dan mana ekuitas, terus mengetrack dia ini jadinya apa. Nah, itu yang susah sih. Jadi kita perlu telah ya ciri-ciri dari masing-masing aset dan liabilitas dan juga ekuitas. Nah, ciri-ciri aset itu pertama adalah dia bisa dijadiin cash, baik itu dalam jangka panjang, maksudnya lama jadi cash atau cepat ya. Paling cepat mungkin kayak tabungan bank gitu kan, ya kalian tinggal tarik aja duitnya ke ATM gitu. Terus juga bisa juga yang agak sulit, kayak misalkan contohnya mobil gitu kan, dijualnya agak susah ya. Itu pertama. Terus economic value, jadi aset itu dia bisa dijual belikan. Kayak mobil gitu bisa kalian jual jadi dapat cash atau laptop dan lain sebagainya. Ya, terus dia bisa memberikan benefit ke depannya. Kayak misalkan contohnya surat utang kayak obligasi gitu ya. Itu kan kita bisa dapat bunga atau benefit dari orang yang ngutang sama kita, which is pemerintah kalau obligasi. Nah, itu ya contohnya aset. Nah, sekarang liabilitas. Nah, liabilitas itu adalah semacam kewajiban atau pendapatan yang mendatangkan modal, tapi kita harus mengembalikannya pada masa mendatang. Ya, utang lah ya gitu, kalian mungkin pasti udah tahu lah utang atau apa. Nah, terus kalau ekuitas itu adalah modal murni dari kita. Jadi kita nggak minta sama orang dan kita nggak perlu kembaliin lagi itu duit karena itu duitnya kita ya. Contohnya adalah pertama modal dari ownernya, dan juga termasuk keuntungan dan kerugian. Itu bakal masuk ke ekuitas kalau permasalahan transaksinya. Termasuk loss juga ya. Jadi kalau misalkan loss, itu nanti ekuitas kita berkurang. Oke, kita akan langsung saja masuk ke contoh soalnya biar kalian tidak bingung ya guys ya. Nah, jadi ini ada kasusnya adalah ada penerbit buku yang judul buku, nama penerbit itu Buku Baru. Dia ikut pameran book fair dan dia membuka stand dan punya kas sebesar 500.000, terus barang dagangan atau suplai buku-buku 1,5 juta, peralatan stand 15.000, utang 2,5 juta, dan modal sendiri atau ekuitas ya 2,5 juta juga, dan ingin ikut pameran tersebut selama 8 hari. Terus ini transaksinya, dan kita diminta untuk pertama menyatakan transaksi di atas berdasarkan persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan utang tambah modal.
Terus kita akan membandingkan hasil sebelum dan setelah pameran. Nah, langkah awal adalah kita perlu meng-highlight mana saja objek-objek yang akan kita masukkan atau akunnya mana yang mau kita masukkan. Ini sudah gue highlight ya, sudah di bold, dan ini nanti bakal kita masukin ke persamaan akuntansinya gitu. Oke, mungkin kita langsung saja pergi ke Excelnya. Ini sudah gue kerjain biar cepet aja ya guys. Oke. Dan langkah awal kita perlu telah terlebih dahulu kondisi awalnya gitu. Karena kadang ada kondisi awal yang dia itu tidak balance. Coba kita telah ya. Sini ada kas itu masuknya ke aset ya. Barang dagang juga yang peralatan stand juga. Sini kita buat tabel terlebih dahulu. Sini gua buat tabelnya itu ini ya, akun itu ke bawah kan biasanya kalian lihat akun itu jadi kolom, ini gua akunnya jadi row ya. Nah, jadi terus gua pisahin mana aset, mana liabilitas, mana ekuitas, dan juga ada satu kolom tambahan yaitu L tambah E. Nah, ini fungsinya untuk melihat apakah asetnya udah balance belum dengan L tambah E nya. Seperti itu. Jadi kita catat ya. Di sini akunnya tentu ada kas, ada supply atau barang dagangan, terus ada equipment atau peralatan stand, terus utang, dan juga modal sendiri. Udah, kita list down aja duitnya berapa, dan kalau kita jumlahin asetnya ada 5 juta dan utang dan ekuitasnya ada 5 juta juga. Jadi sudah balance ya. Nah, lalu kita ke tanggal 11. Dia dijual buku sebesar 2,5 juta dengan HPP penjualan buku sebesar 2 juta. Nah, jadi kita dapat duit atau cash ya 2,5 juta. Terus kita juga dapat tapi kita ngejual buku yang seharga 2 juta. Jadi ini adalah harga belinya, sementara ini adalah harga jualnya. Nah, maka cash yang kita peroleh adalah 2,5 juta. 2,5 juta. Terus supply-nya berkurang sebesar 2 juta karena memang bukunya yang kita jual itu seharga atau worth 2 juta. Nah, terus bagaimana persamaan ekuitasnya? Nah, tadi kita sudah mentelaah ya kalau profit itu masuknya ke ekuitas. Karena ya itu keuntungan yang dapatnya dari kita sendiri gitu. Nah, maka cash dikurangin dengan supply-nya itu adalah profitnya. Yang harga jual dikurang harga beli adalah profit. Sehingga si profit yang kita masukin ke ekuitas yang sebesar 500.000 dan ditambah sudah balance. Next kita lanjut lagi ke timeline kedua, yaitu tanggal 12 September. Dikembalikan peralatan stand dan dipakai dengan mendapatkan jaminan sebesar 100.000. Dijual buku sebesar 1,5 juta dengan mendapatkan profit 20% dari hasil penjualan. Nah, dijual buku, mungkin kita yang buku yang dijual dulu ya, karena kan soal sebelumnya mirip dan lebih gampang juga kita selesaikan. Dijual buku sebesar 1,5 juta. Nah, maka ini yang dijual adalah bukunya ya guys. Maksudnya si pembelinya itu membeli buku sebesar ini ya, sebesar 1,5 juta ini dari bahasanya. Maka kita tulis 1,5 juta di sini. Dan kita dapatkan profit sebesar 20% nya. Nah, supaya gampang, mending kita fokus aja ke profitnya. Jadi 1,5 juta dikali dengan profitnya sebesar 20% atau 300.000 ya kan? Nah, terus kita hitung supaya dah tinggal dikurangin aja ya. 1,5 dikurang dengan 300, which is 1,2 juta. Seperti itu. Nah, terus dikembalikan peralatan stand, maka standnya ini berkurang equipmentnya sebesar 100.000. Maka ini kita kurangin. Terus dijual terus dapat jaminan sebesar 100.000. Jadi jaminan ini mungkin dapat duit kembali gitu ya. Nah, dapat duitnya tentu kan jadi cash, jadinya 100.000. Oke, terus dia membeli buku secara kredit atau ngutang ya dari penerbit buku lama sebesar 2 juta. Nah, jadi sini supply nambah 2 juta, tapi utangnya juga nambah sebesar 2 juta. Oke, udah balance.
Terus selanjutnya buku dikembalikan yang telah dibeli oleh pengunjung karena rusak senilai 200.000 dan diganti dengan buku yang sama. Nah, terus sini ada aturan main dari supplier dan perusahaannya. Pihak supplier mengerti semua kerusakan. Oke. Jadi dia itu skemanya gini ya. Jadi si customer itu sebelumnya dia beli buku. Sebelumnya dia sudah beli buku, diambil gitu ya bukunya, terus dia pergi. Dan ternyata bukunya ini tuh defect atau cacat gitu ya. Terus dia balikin ke stand kita. Nah di buku kan sebenarnya nggak bisa dijual lagi ya, maka dia sudah nggak worth lah. Nah maka kita perlu ganti buku kita gitu. Nah kalau nggak ada aturan main dengan supplier kayak gini, maka kita kurangi supply kita sebesar 200.000, lalu kita di right hand side-nya atau di bagian ekuitas dan liabilitasnya itu kita tambahin loss, jadi ekuitas kita berkurang sebesar 200.000 juga. Tapi ini karena ada aturan main dengan supplier ya, dimana supplier ini dia bakal mengganti semua kerusakannya, maka supplier yang ngirim buku ke kita. Jadi dalam sisi ini kita kehilangan buku 200.000 tapi kita dapat buku lagi 200.000 dari supplier. Nah, jadi sini balance ya, 0 gitu, cancel out, dan dua-duanya balance. Lalu ke tanggal selanjutnya, tanggal 15, bayar uang keamanan sebesar 100.000, dimana ini loss ya, maksudnya cost gitu, dan juga kerugian ya, dimana juga loss ya. Di kerugian 100.000 dua-duanya seperti itu. Nah dia bayarnya pertama untuk uang keamanan dia kita asumsikan saja bayar dari cash ya. Nah terus untuk buku yang hilang sendiri ini itu supply-nya tetap berkurang 100.000 gitu. Nah tanggal 16 dia membayar utang, ini asumsikan saja pakai cash ya, sebesar 2 juta. Terus jual buku-buku seharga harga pokok penjualannya, atau net profitnya itu 0 ya, karena kan harga penjualannya sama dengan harga belinya 200.000. Nah ini sudah cancel out. Terus yang cash dan liabilitasnya sudah balance ya. Nah terus dijual buku dengan buku-buku Rp 2,5 juta. Nah kalau kita tadi bahasanya agak sedikit berbeda dari yang atas. Kalau di atas buku-buku sebesar 2,5 juta, berarti buku yang dijual ini itu worth 2,5 juta. Buku yang dijual ini adalah harganya 2,5 juta, tapi dia worth-nya 2 juta. Nah, kalau yang ini itu bukunya itu worth 2,5 juta. Nah, sehingga dengan mengalami kerugian 500.000, maka bukunya itu kita jual sebesar 2 juta. Nah, kayak gitu ya, guys. Ini bahasanya agak tricky emang. Dijual buku-buku yang bernilai 2,5 juta dengan kerugian 500.000. Berarti kita jual 2 juta gitu ya. Ini kalau ditambah-tambahin juga sudah balance. Oke, next ya. Dan terakhir itu membayar honor karyawan sebesar 400.000, itu masuknya jadinya loss. Terus membayar sewa tenda juga sebesar 5.000. Nah ini larinya semuanya ke cash ya, cash, dan juga ada loss, dan hasilnya balance ya. Jadi inilah perkembangan akuntansinya ya. Jadi asetnya totalnya adalah 4,2 juta, terus sama dengan hutangnya ada 2,5 juta, dan juga modalnya ada 1,7 juta. Nah, seperti itu. Nah, terus kita bandingin ya, karena kan diminta setelah dan sebelum pameran. Ini nilai sebelumnya, ini setelahnya. Nah kalau kita lihat sini kasnya dia sama aja, supply-nya berkurang, equipment-nya juga berkurang, terus utangnya tetap, dan juga modal sendirinya berkurang. Pertama dia kehilangan aset ya, dari sisi equipment dia hilang 100.000. Nah, mungkin ini tidak dihitung karena kan larinya dia ke cash.
terus supply-nya berkurang, hasil penjualan dia habis semua. Tapi di sini kalau kita lihat dia modalnya berkurang dari 2,5 juta di 1,7. Dimana ini artinya dia merugi guys, dia rugi, dia boncos setelah mengikuti pameran tersebut. Nah, jadi gitu ya guys untuk persamaan akuntansi. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, halo guys, kembali lagi bersama gue. Nah, sekarang kita akan membahas tentang laporan keuangan ya, terus di cost of goods sold dan juga income statement. Nah, jadi kita sebagai seorang businessman gitu, kita mengeluarkan suatu input atau resource gitu ya, misalkan uang ya resource-nya. Terus kita kan memprosesnya menjadi suatu produk atau jasa. Tujuannya agar kita bisa dapat cuan gitu. Tapi kita perlu memastikan bahwa revenue yang kita peroleh itu harus lebih besar dari uang yang kita keluarkan. Karena kita mau cuan ya. Nah, kita bisa meng-track keuangan kita itu dengan cost of goods sold atau COGS atau bahasa Indonesia itu harga pokok penjualan ya, dan juga income statementnya. Kita akan bahas masalah COGS dulu ya. Nah, untuk komponen-komponen COGS sendiri itu sebenarnya ada COGM dan juga ada inventory sebelumnya. Jadi kita juga perlu mempelajari apa itu namanya COGM ya. Jadi COGM itu kepanjangan dari cost of goods manufactured atau bahasa Indonesia harga pokok produksi. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ini di mata pelajaran PKWU ya. Kan teknik industri adalah teknik PKWU. Nah, jadi COGM ini ada 3 komponen ya. Pertama itu ada direct material atau material yang dia bisa track langsung ketika kita melihat ketika kita melihat produk yang kita produksi. Contohnya misal kita buat mobil ya, terus kan itu mobil tuh si pintunya itu nyata gitu ya guys ya. Pintu itu bisa kita track, bisa kita lihat, bisa kita raba. Nah, itulah namanya direct material, dimana kita bisa langsung meng-track material tersebut. Terus juga direct labor itu sama sebenarnya konsepnya. Kita bisa men-track siapa yang memproduksi barang ini gitu. Nah, tapi ada resource yang memang tuh susah di-track. Contohnya misalkan lem ya. Jadi lem itu kan kadang makanya beda-beda. Misalkan si mobil A itu pakai lemnya misalkan sebesar apa ya? Let's say gue nggak tahu angka pasti berapa. Misalkan 500 ml gitu. Terus mobil selanjutnya 498 ml gitu ya. Nah, itu kan nggak konsisten ya. Jadi dan juga lem itu susah di track ya. Kadang kita nggak bisa ngeliat lem itu ada atau tidak gitu ya di mobil tersebut gitu. Nah, makanya dia masuk ke indirect material. Nah, indirect material dan material lain yang tidak bisa di track itu masuknya ke overhead cost ya, termasuk misalkan kayak OB ya. OB itu kan dia tetap berdampak dan perlu kita gaji gitu, tapi kita sulit untuk meng-track kontribusi dia dalam memproduksi mobil tersebut gitu, sehingga kita masukkannya ke overhead. Nah, sebenarnya cara ngerjain itu gampang guys. Jadi kalian tinggal hafalkan saja algoritma atau step-stepnya ya. Nah, step awal itu kalian telah terlebih dahulu materialnya. Jadi awalnya ada direct material sebelum dilakukan proses produksi, terus pembelian material, terus ditambah itu jadi ya material yang tersedia lalu dikurangi dengan persediaan akhir yang telah kita gunakan. Nah, itu adalah biaya bahan yang dipakai dalam proses produksi. Terus ini ditransfer ke step selanjutnya yaitu harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini kita fokusnya ke barang setengah jadi atau bahasa Inggrisnya work in progress materials ya. Nah, setelah ditransfer, ini direct material ditambah dengan direct labor, ditambah juga dengan overhead cost. Dapatlah kita material yang work in progress yang digunakan. Yang juga sama, kita perlu kurangin dengan persediaan akhir dan ditambah dengan persediaan sebelumnya. Dapatlah harga pokok produksi. Nah, terus
harga pokok produksi ini kita transfer ke COGS atau harga pokok penjualan. Sama juga alurnya ya, jadi kita perlu tambah dulu dengan awal barang jadinya ditambah dengan harga pokok produksi, baru dikurang dengan persediaan akhir barang jadi, dapatlah COGS atau harga pokok penjualan. Nah, kita langsung ke contoh soal saja di sini. Nah, jadi sini sudah gue isi yang diketahui, tinggal kita ngisi beberapa hal yang perlu kita hitung ya. Jadi kita ingat lagi ya, stepnya adalah ini ditambah dikurangi dengan ini. Oke, sudah benar. Sudah. Sekarang step selanjutnya kita perlu hitung direct materialnya. Di sini udah gue input saja nih dari diketahuinya ini. Direct labor juga sudah diinput. Nah, overheadnya kita input semua. Dan kita telah di sini mana aja overhead ya. Jadi di sini ada indirect labor atau upah buruh tak langsung, terus ada penyusutan atau depresiasi, terus ada utilitas, perlengkapan pabrik, dan juga pemeliharaan atau maintenance. Ini tinggal kita tambah saja. Oke. Dan jadi bahan setengah jadi yang diproduksi itu ada sekitar 233, terus ditambah dengan sama ya alurnya barang setengah jadi awal, lalu dikurang dengan atasnya. Nah, ini nggak ada ya, jadi nah setengah jadi ini ada nilainya 45. Nah, terus sama juga sebenarnya COGS itu ini tambah ini kurang, tapi karena yang datanya nggak ada jadi ya COGS sama dengan COGM. Nah, itulah stepsnya untuk menghitung COGM dan COGS ya. Nah, mungkin kita sekarang lanjut saja ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu adalah income statement. Nah, jadi income statement itu adalah terusan dari COGS ya. Jadi dimana ini kita berusaha menginput hasil akhir dari bisnis kita gitu. Kita untung berapa? Ya, kita bisa menggaji diri kita sendiri berapa. Nah, ini sama sebenarnya cara ngerjainnya itu algoritma banget, dan kalian tinggal ngapalin step by stepnya. Sini gue sudah membuat singkatan paling random sedunia karena gue adalah fans Naruto. Gue bukan fans Boruto, tapi gue pakai aja supaya gampang ingetnya. Jadi step by stepnya adalah Boruto oper kursinya Itachi Pak, atau pendapatan bruto, terus baru kita ngitung ke operasi, terus kita ngitung ke pendapatan sebelum dikurangi kurs atau biaya-biaya keuangan, terus di pendapatan setelah dihitung dikurangi dengan bunga, terus juga terakhir baru dikurangi pajak. Nah, hasilnya adalah net income. Mungkin kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Ini sama seperti tadi sudah gue isi supaya tidak kelamaan. Jadi kita sama ya, kita step by stepnya dari awal, terus dibeli, dan juga akhir atau saat ini adalah 90.000. Terus overheadnya, nah di sini kalian perlu telaah lebih lanjut ya, mana yang masuk overhead COGM dan mana yang masuk ke income statement. Yang masuk ke overhead COGM adalah yang berkaitan dengan pabrik ya. Sekali lagi, dia berkaitan dengan pabrik. Kalau berkaitan dengan perkantoran kayak administrasi, terus gaji marketing dan sebagainya, itu masuknya ke income statement. Jadi kalau yang di pabrik itu masuknya COGM, kalau di SCBD itu masuknya di income statement. Oke ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Ini
Misalkan contohnya depresiasi administratif office itu masuknya tentu ke income statement ya. Seperti itu. Tapi kita nggak akan nyebut karena kan rawan banget. Jadi kita langsung saja kita tambahin semua ini, ya kan. Dan juga ngitungnya sama kayak tadi ya. Langsung jadi tambah sama awal, kurang sama akhir. Dapatlah segini ya. Terus ini juga sama ya. Ini tambah ini kurang ini. Oke. Nah, jadi stepnya ingat ya tadi Boruto oper kursin Itachi Pak. Oke. Jadi langkah pertama adalah ngitung Boruto atau Boruto profit atau pendapatan kasar ya. Jadi revenue dikurangi dengan COGS, dapatlah pendapatan bruto. Atau bahasa Inggrisnya apa guys? Oke, kita lanjut ke biaya operasional. Jadi ya, yang kita kurangi adalah biaya berkaitan dengan perkantoran. Langsung kita hitung saja ini. Sum dari ini dikurangi dengan ini, maka EBITDA atau pendapatan sebelum dikurangi dengan pajak dan sebagainya terus besar sekian. Tapi nah di sini karena nggak ada biaya kurs, terus nggak ada interest dan juga ada pajak ya, jadi sebenarnya ini sama aja dengan ini. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya guys, cara menghitung income statement. Nah, kalau di laporan keuangan asli, di mana sih letak dari laporan income statement ya? Jadi kalau di laporan keuangan itu sangat jarang, bahkan mungkin nggak pernah nemu ya, yang masukin COGM, COGS itu sangatlah jarang. Karena kebanyakan laporan keuangan itu cuma terdiri dari 3 biasanya. Pertama adalah balance sheet ya. Terus income statement dan juga cash flow. Ini cash flow. Mantap. Nah, tapi kita akan fokus saja ke income statement ya. Oh ini cash flow. Nah ini cash flow, kita akan fokus ke income statement. Jadi ini ya, ini Borutonya. Terus nah ini adalah sebelum, ini adalah nah ini sebenarnya sudah digabung ya, jadi ini bukan murni EBITDA, tapi ini sebelum pajak ya, apa ya bahasanya, EBT sih. Earning before tax, namanya interest di sini ya, EBT. Dan terus nah net profit itu yang ini itu. Oke, mungkin yang ini ya. Yang ini net profitnya. Oke gitu guys, itu adalah contoh laporan keuangan di laporan keuangan asli. Halo guys, kembali lagi kita ke sesi selanjutnya tentang job costing. Jadi kita sebelumnya telah membahas tentang komponen COGM ya. Ada 3, pertama direct material, direct labor, dan juga overhead. Nah, masalah dari overhead adalah dia susah di track. Jadi kita susah untuk nge-track nih biaya itu dari mana aja gitu ya. Nah, ini jadi masalah kalau misalkan perusahaan kita itu punya banyak project, kayak misalkan konsultan kan sebagai perusahaan impian anak TI gitu, banyak sekali project yang perlu diurus ya. Terus juga misalkan kan nggak mau kerja di consulting itu kan, yang kerja di FMCG kan banyak produk gitu. Misalkan ada perusahaan P ya, dia punya produk W, terus dia punya produk parfum K gitu, terus dia punya produk segala macamnya itu kan. Ya itu tentu susah untuk menghitung overheadnya, karena ya overhead sendiri itu susah di track. Jadi dia tuh kecampur-campur dengan berbagai macam produk ini atau berbagai macam project ini, itu ya tercampur gitu ya.
Terus bagaimana kita bisa mengassign overhead ini gitu. Nah, jadi caranya adalah kita semacam budgetin atau kita apply kira-kira semana overheadnya gitu. Kita kira-kira aja. Ini cara gini, jadi total overhead biaya yang kita keluarkan dalam satu tahun tertentu ya, data historis itu dikumpulin jadi rata-rata, atau bisa secara gampang ya pakai data tahun lalu gitu. Overheadnya kita kumpulin, terus kita bagi dengan total alokasi sumber dayanya dalam satu tahun gitu. Terus kita bagi, nah itu dapat rate overhead dari satu departemen atau dari satu produk tertentu yang kita mau assign overheadnya ya gitu. Nah, nantinya baru kita bisa, ketika kita punya data tahun ini, nah itu nanti data tahun ini itu kita compare dengan data perencanaan overhead kita di awal. Kalau misalkan perencanaan kita itu lebih besar, maka kita itu kebablasan gitu ya, atau overapplied. Kalau kekurangan itu underapplied, atau ya prediksinya kayak gitu, aktualnya lebih mahal. Nah mungkin ini sebenarnya kayak simple tapi sebenarnya susah sih. Oke, jadi kita mungkin langsung saja ke contoh soal. Oke, di sini ada kasusnya. Jadi si perusahaan Johnson Inc ini dia mengestimasikan bahwa overhead factory itu sebesar 617,5 grand US dollar gitu ya, dengan total direct labor yang dialokasikan sebesar 95.000 jam. Nah terus kita disuruh cari total job cost A, terus total factory overhead applied yang di budget di bulan September, dan juga apakah dia ini overapplied atau underapplied di bulan September. Terus kita juga tahu kalau job A ini selesai di bulan September ya, dan job B ini baru mulai tapi nggak selesai. Seperti itu. Nah oke, mungkin kita pertama kita menghitung dulu total cost job A ya. Total costnya mungkin di sini kita, karena data-data beberapa ini ada nyampur ya, kita fokus saja ke COGM nya guys. Ini datanya ada nyampur, kayak misalkan di sini finish. Oke, mungkin finish good karena di sini katanya si job B ini baru mulai, mungkin ini semua job A, tapi kita nggak tahu kalau materials inventory-nya ya, direct materials ini kan nyampur, kita nggak tahu berapa persen untuk job A dan berapa persen untuk job B. Jadi lebih baik kita berangkat dari ketika kita nggak punya material tertentu, kita cuma punya material yang dibutuhkan, which is ya ini ya 65.000 ini, terus juga labor hoursnya kita punya segini, jadi kita pakai yang itu aja tanpa nambahin lagi terkait daripada inventory-nya seperti itu. Nah oke, kita pertama itu kita tentukan adalah predetermined rate-nya. Ini simple aja, tinggal dibagi doang ya. Overhead-nya dengan direct labor-nya, dapatlah rate-nya sekian. Mungkin kita perpendek aja biar bagus gitu. Oke. Nah terus direct labor sini dia belum ada jumlah uang ya, dia baru ngasih tahu cuman dalam bentuk ini saja, rate-nya. Jadi kita perlu kalikan rate-nya dengan jumlah labor hour-nya. Sini sudah gue input sih, gitu ya. Dapatnya segini, terus ya hitung COGM adalah seperti biasa, direct labor tambah direct material tambah overhead cost. Kenapa di sini gini? Nah, inilah biayanya ya, 100,706K gitu. Oke, ini selesai yang soal pertama. Ini adalah COGM untuk memproduksi satu job A tanpa memperlihatkan berbagai macam inventory-nya. Kalau misalnya kita suruh buat COGS gitu, berarti nanti
tinggal kita tambah ini, terus tapi kita nggak tahu kan ya dia ini jualnya berapa, jadi sebenarnya agak susah kalau ngitung CAG, jadi kita skip saja. Sekarang kita perlu menghitung dari sisi applied overhead-nya. Applied overhead-nya gampang saja ya guys, jadi predetermined rate-nya dikali dengan labor hours yang dibutuhkan untuk mengerjakan job tersebut. Oke, ini kita rapihkan, ini lupa. Ternyata dia sebesar 50.009 dolar, 47 sen. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung apakah dia overapplied atau underapplied. Jadi kita perlu menghitung actualnya. Sebenarnya sama aktualnya, kita perlu seleksi lagi mana yang memang untuk office, kayak misalkan ini equipment depreciation, ya kita pilih yang factory sebesar 7.500, ini nilainya. Terus yang untuk rental cost juga pilih yang tentang factory, ini 7.000 ya. Terus yang indirect labor juga, mana indirect labor ini guys, ini dia 13.500. Terus indirect material sudah diinput, di mana letaknya, ini paling bawah 12.000. Terus salary, supervisor salary ini ya 6.000. Oke, ditambah jebret hasil 46.000. Kalau kita bandingkan dengan si ini ya, applied-nya, kita kurang, ternyata dia lebih, maka dia termasuk over applied. Seperti itu ya guys ya, ini cukup mudah. Kita akan lanjut ke bahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum, halo guys, kita akan lanjut lagi pembahasan kita ke ABC costing. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita meng-track atau assign overhead cost ke banyak aktivitas, dan bukan aktivitas sih, ke banyak produk atau project, lebih tepatnya job sih, dalam satu perusahaan. Tapi sebenarnya job-job itu beda-beda ya dari sisi aktivitasnya. Jadi misal ada aktivitas mengelas ya, ini produksi atau assembly gitu, terus kita bandingkan misal dengan aktivitas lain kayak marketing atau lain sebagainya gitu. Walaupun karena nggak bisa ini banget ya, kadang kan marketing itu mungkin jatuhnya bukan ke factory-nya. Tapi sekali lah, kita let's just take this example for simplicity ya. Jadi misalkan ini aktivitas mengelas gitu, mana dia menghabiskan sebesar 40.000 jam assembly. Lalu ada juga marketing, dia pakai 40 jam pakai wifi gitu. Kalau kita pakai metode yang tadi ya, caranya kan tinggal total overheadnya dibagi dengan jumlah total hours yang dipakai oleh masing-masing, oleh total keseluruhan perusahaannya. Dapat rate-nya tinggal kita kali dengan jumlah per jamnya ini. Tapi kalau kayak begitu, berarti biaya overhead yang digunakan oleh assembly ini bakal sama dengan yang digunakan oleh si marketing ini. Padahal sebenarnya beda ya, masih yang assembly ini lebih mahal, gitu, butuh listriknya lebih banyak gitu daripada yang kerja di SCBD ini ya, marketing ini ya. Nah, maka kita perlu pisahin gitu, caranya pakai ABC costing. Jadi sebenarnya caranya sama aja algoritmanya. Nanti bakal ada namanya cost pool. Jadi misalkan ada overhead 1, itu dia diasosiasikan dengan aktivitas tertentu atau cost pool tertentu. Nah, kita tentukan ini dalam 1 tahun berapa budgetnya cost pool ini. Terus kita tinggal bagi aja dengan overhead dari aktivitas tersebut gitu. Jadi kita daripada assign secara keseluruhan gitu satu departemennya, kita tuh assign satu-satu ke aktivitas-aktivitas yang ada di departemen tersebut gitu. Misalkan sini ada nanti engineering itu rate-nya sendiri-sendiri ya berapa, terus nanti tahun segini misalkan direalisasikan berapa gitu. Ini kita 3 kali doang. Jadi sebenarnya caranya sama, cuman kita apa yang kita kali itu jauh lebih
spesifik ke satu aktivitas tertentu. Namun kita langsung saja ke contoh soal. Jadi sini ada kasus tentang sebuah perusahaan namanya Carter Company Manufacturers yang memproduksi dua produk, yaitu dialog reguler. Nah, dia sebelumnya memakai metode tradisional, yaitu two stage cost allocation system. Ya, atau ya cara yang predetermined itu ya. Yang volume based gitu. Jadi langkahnya dia pertama dia tuh mencari predetermined rate untuk per departemen, lalu nanti di departemen itu dia alokasikan lagi untuk masing-masing produknya. Ini datanya sebenarnya ada di input ya, biar nggak kelamaan. Dan ini adalah data yang dia nanya sama akuntan. Terus kita suruh bandingin ABC costing versus volume based costing. Oke, kita mungkin tidak perlu tidak perlu permasalahkan soalnya. Kita mungkin akan mengambil soalnya aja untuk membandingkan metode tradisional dengan ABC. Oke, kita ikutin dengan step-stepnya ya. Jadi step pertama, kalau predetermined rate karena dia two stage kata dia, kita perlu cari overhead allocation dari masing-masing departemen. Nah, mungkin departemen ini kita perbesar lagi karena kayak sudah bedain ya. Si stage 1. Oke, ini departemen B. Oke, gitu ya. Untuk nentuin overhead allocation tuh adalah ini dibagi dengan sum dari ini F4 dan ini F4, terus dikali dengan ini juga, terus jebret, dapatlah overhead allocation besar 200.000. Ini juga sama sebenarnya, langsung di copy aja lo hilang. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung rate ya dari masing-masing departemen ini. Pertama kita akan menghitung rate untuk produk A. Jadi produk A ini memerlukan sebesar 20.000 labor hour dengan overhead cost departemen A ini dialokasinya sebesar 200.000. Nah, maka untuk produk A itu ini bukan produk A ya, ini maksudnya labor hour yang dialokasikan atau dipakai oleh departemen A itu totalnya adalah 20.000. Ini juga 20.000 ya. Mungkin ditambahin agak sedikit membingungkan. Dep A. Oke. Nah, ini kelebarannya. Nah, oke, udah selesai. Sekarang kita dapat rate-nya. Rate-nya sebenarnya simpel aja, tinggal ini bagi ini. Dapat rate-nya 10.000. Terus kita cari per unit ini dia makainya berapa. Ini ada datanya sih. Ya di sini ya, which is dari $2. Sorry, 2 jam ya. Nah, ini tinggal kita kali aja sebenarnya. Ini kali. Dapatlah overhead sebesar 20.000. Kalau untuk departemen B sebesar 80. Dan ini juga sama sebenarnya yang produksinya juga ya. Tinggal dikali doang. Dapatlah sekian. Oke, baru kita ngitung laporan keuangannya. Sama seperti tadi ya, kita ngitung direct materialnya berapa, terus ngitung direct labor berapa. Kalau dalam kasus ini direct labornya dia cuma dikasih tahu rate wage-nya doang atau gajinya. Ini mesti kita kali juga dengan alokasi direct labor hours-nya. Ya sebenarnya tinggal dikali doang sih. Itu kan tinggal dikali doang. Oke, sekarang kita baru ngitung overhead-nya. Yang sebenarnya udah kita hitung ya, tinggal kita reference saja dari sini.
Nah, ya ini ya. Yang ini mungkin kita ganti warnanya supaya jelas. Kan nggak butuh warna guys. Oke, nah ini ya yang biru-biru ini. Ini kita ganti juga biru-biru ya. Nah, dapatlah total average-nya adalah 100 untuk masing-masing produk. Terus ya GeoGamit tinggal kita tambah ya. Ini tambah ini average, tambah direct labor, tambah direct material. Dapatlah hasilnya 205 dan 210 untuk masing-masing produk deluxe dan regular. Sehingga total produksinya segini ya, 495 untuk kedua produk. Oke, secara ABC itu sedikit berbeda. Jadi awalnya kita cari rate per aktivitas. Nah, ini sudah di breakdown. Jadi sebenarnya kalau aslinya itu kalian mesti identifikasi benar-benar ya. Activity pool apa yang memang merepresentasikan setiap aktivitas di itu kalian, bisnis kalian. Oke. Nah, ini tinggal dibagi untuk tahu rate-nya. Terus start. Nah, dapatlah ini rate-nya ya. Terus sama aja sebenarnya. Ini hitung laporan keuangan. Nah, gue hitung ya. Jadi kita langsung aja lari ke average-nya. Nah, average itu kita sama aja sebenarnya konsepnya, sama kayak predetermined. Tapi kalau di sini kan dia fokusnya ke aktivitas ya. Jadi tinggal kita kali aja rate-nya dengan jumlah konsumsinya dan tinggal tarik mundur. Terus ini copy ke samping, udah dapet lah total average-nya. Tapi ini masih dalam bentuk keseluruhan ya guys, masih dalam bentuk integral atau kesatuan dari masing-masing produknya, sehingga kita perlu bagi dengan total unit yang kita jual. Oke, dapatlah sekian. Dan totalnya COGM dengan rumus yang sama adalah sebesar 311,5 sen dan juga dolar maksudnya 193 dolar, sehingga totalnya sekian. Jadi ini agak lebih mahal ya, karena memang kita membreakdown di masing-masing aktivitas seperti itu. Oke, mungkin sampai sini untuk sesi yang ini. Kita lanjut ke depresiasi. Oke guys, halo guys. Kita lanjut ke depresiasi ya. Oke, nah depresiasi itu apa? Jadi misalnya kalian beli mobil itu kan kalau semakin kalian pakai itu sebenarnya semakin rusak ya. Kayak misal bannya semakin aus, terus nanti mesin ini semakin aus juga gitu karena sering pembakaran dan sebagainya gitu ya. Nah, intinya adalah tuh mobil jadi makin tidak berharga atau nilai jualnya berkurang ya. Nah, ini ada berbagai macam metodenya untuk menghitung depresiasi ini. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa depresiasi perlu dihitung. Nah, depresiasi itu sebenarnya memberikan sedikit keuntungan buat kita. Sebenarnya nggak juga sih. Mungkin keuntungannya adalah kita bisa bayar pajak lebih murah. Ya, karena seingat gue itu kalau depresiasi itu dia semacam mengampuni pajaknya, seperti itu. Ya, ada kerugian juga sih sebenarnya depresiasi. Jadi kalau nilai aset itu berkurang, which is sebenarnya mungkin dimasukin ke balance sheet tidak berkurang ya, tapi aslinya kalau kalian jual itu berkurang ya, nggak bakal sama dengan apa yang kalian beli itu. Nah, ada 4 metode. Pertama ada metode straight line, terus nanti ada double decline balance, terus ada unit of production, dan juga sum of your digit. Nah, sebenarnya ini kalian tidak perlu menghafal rumusnya, karena yang kalian perlu hafal adalah cara ngerjain di tabel. Itu jauh lebih gampang daripada kalian mikirin rumus-rumusnya. Kalian pertama kali gue ngerjain soal kayak gini itu di Ecotech, gue sama sekali gak ngerti. Dan baru ngerti ketika gue belajar langsung ke tabelnya. Jadi kita mungkin akan split screen terlebih dahulu untuk melihat tabel legendary kita. Depresiasi. Oke, ini dia. Pertama adalah metode straight line atau bisa dikenal dengan metode linear. Ya, ini basically tentang
persamaan linear kalian di SMP itu. Jadi di sini diasumsikan bahwa pengurangan nilai asetnya itu konstan sepanjang tahun. Jadi rumusnya adalah book value pada tahun ke-0 atau nilai base-nya. Dan awal kalian beli itu produk dikurang dengan salvage value atau nilai perkiraan akhir pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah tahun dari si salvage value itu. Ya, itu dapatlah gradiennya. Jadi yang kalian perlu hitung sebenarnya ini si book value untuk di straight line method ini nggak diperlukan sama sekali, kalian abaikan saja ini. Kita coret karena kita nggak perlu ini guys sebenarnya untuk ngerjain di tabel. Oke, kita nggak perlu ini, kita cuma fokus ke sini saja. Oke, jadi kalau di sini cara ngitungnya kita hapus dulu terlebih dahulu. Kita pakai rumus gradien Y2 min Y1 ya. Y2 min Y1 per X2 min X1, which is X1 sini 0 ya. Oke. Sebenarnya kebalik ya. Oke, tapi dalam konteks ini kita anggaplah kebalik karena depresiasi yang kita mau tampilkan ini kan nilainya positif. Oke. Dapat nilai depresiasinya itu sebesar 13.000. Kalau sebenarnya hasilnya min 13.000 ya, tapi oke, kita abaikan saja minus-minusnya, kita dapat nilai depresiasi itu 13.000. Oke, gak usah pusingin, depresiasinya 13.000. Nah, kita catat di sini depresiasinya karena nilainya konstan, kita log pakai F4 kalau di Excel. Kita tarik ke bawah, dapatlah nilai depresiasinya konstan 13.000. Yang untuk book value nya kalian nggak perlu input rumus, tinggal iterasi nilai book value kalian kurangi dengan depresiasi saja. Nah, terus tarik ke bawah, hasilnya paling bawah harus 7.000. Oke, sudah selesai. Itulah cara ngitung metode straight line. Easy bukan? Jadi yang kalian perlukan sebenarnya cuma ngitung depresiasi dan book value atas, terus nggak kurang udah selesai. Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu adalah decline balance. Nah, decline balance ini untuk asumsinya bahwa pengukuran asetnya itu paling cepat di awal-awal masa produknya itu. Contohnya mungkin mobil ya. Mobil itu kan kalau nggak salah kalau kita sudah keluar dealer aja tuh harganya udah kurang setengahnya, apa ya, udah keluar mahal banget. Jadi kita pengurangannya itu lebih ke non linear ya. Tadi kan sebenarnya linear, ini non linear. Nah, ini berbeda dengan metode sebelumnya di mana kalian tuh harus fokus ke depresiasi. Ini menurut gue fokusnya hanya perlu ke book value saja karena memang lebih intuitif ya. Lebih intuitif. Atau sebenarnya kalian juga boleh sih untuk menghitung ininya ya, apa namanya, depresiasinya. Tapi kalau di Excel menurut gue lebih gampang hitung book value nya ya kan. Nah, caranya adalah kalian perlu perhatikan P nya. Jadi P ini itu semacam setiap tahun tuh pengurangannya itu berapa. Nah, kalau metode declining balance ini pengurangannya diasumsikan konstan. Aslinya persentase pengurangannya itu konstan, yaitu sebesar 1,5 dibagi N. N ini adalah periode pengamatan ya. Jadi misalkan salvage value kalian diasumsikan nanti nilai tidak hasilnya adalah pokoknya ini pengurangannya itu bakal sampai habis itu 150%. Tinggal kalian ratakan aja itu sepanjang tahunnya dengan dibagi dengan N. Nah, intinya gitulah ya guys. Pusing-pusing amat bahwa P itu ada 2 P ya. Pertama adalah P 150%, itu tinggal 1,5 dibagi dengan N. Lalu yang kedua itu ada 200%. Nanti biasanya dia muncul di soal, jadi kalian gak usah pusingin banget ini saya pilih yang mana gitu ya. Nah, ini yang tugas yang hitung ini bisa orang pajak. Oke, nah terus cara ngitungnya gampang sebenarnya, tinggal kita hitung saja book value nya. Book value ini kita log jebret, kita kali dengan 1 dikurangi dengan P ya. P nya adalah pakai rumus yang ini, 1,5 dibagi dengan N, atau ya 1,5 dibagi dengan 7 kalau dalam kotak sini nilainya segini.
terus ini kita lock ya, terus kita pangkatin dengan sebelah kanan sini, terus kita jebret aja kayak gini. Oke. Sudah ketemu. Dan depresiasi sebenarnya kalau kalian disuruh hitung tinggal atas kurang bawah saja. Aduh, ini ada bocor sedikit, langsung kita tutup, tinggal kita jebret dan selesai. Gimana, mudah bukan? Tidak begitu sulit menghitungnya. Daripada kalian input rumus bakal pening lihatnya. Kalau saya pening lihatnya. Oke, gampang kan jadinya, tinggal hitungannya bug value pakai rumus, jebret terus ngitung depresiasi tinggal dikurang pakai kalkulator, cepat selesai. Bagi kalian yang ujian gitu, jangan langsung masukin rumus buat tabel pushing, tinggal buat PV sama depresiasi saja. Oke, kita lanjut lagi ke metode selanjutnya, yaitu adalah unit of production. Jadi unit of production ini dia menggunakan jumlah produksinya sebagai pengukuran seberapa depreciate produk tersebut ya. Jadi misalnya kalian beli mesin ya, mesin bubut gitu, terus misalkan diasumsikan bahwa dia punya kapasitas itu bisa memproduksi sebesar 100.000. Nah, otomatis semakin sering dipakai, semakin sering pemakaiannya menuju 100.000, maka itu produk semakin tidak berharga atau produknya makin mendekati kerusakan. Yoi kan. Nah, jadinya adalah cara menghitungnya sama. Jadi kita sini fokusnya ke depresiasinya, karena book value tinggal dikurang-kurangin aja kan. Nah, jadi sini adalah kalau konteks dalam soal ini book value-nya sebesar 298.000, N-nya 7, terus value-nya 7.000. Nah, tinggal masukin rumus book value dikurangin salvage dibagi dengan kuantitas maksimum yang dapat diproduksi, yaitu 9,1, ya kan. Nah, untuk depresiasi tahun ya tinggal 9,1 ini dikali dengan kuantitas yang diproduksi, jebret, selesai, tarik ke bawah gitu. Untuk book value nya sempat gampang, tinggal nilai sebelumnya dikurangi dengan depresiasi, tinggal tarik ke bawah, selesai deh, seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau kalian lihat dia linear ya grafiknya. Nah, itu sebenarnya nggak linear ya, ini linear karena emang kuantitasnya produksi itu linear. Tapi kalau kuantitas produksi itu fluktuatif ya, karena sebenarnya kan ya kalau di asli itu fluktuatif guys, ada uncertainty, dia bakal otomatis uncertain juga ya pergerakannya. Kebanyakan masih kebanyakan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita di sini dia, ini nggak berubah ya. Mungkin kita atur dulu, select data. Lah, mana dia? Selesai, dia tidak konstan. Nah, sih masih konstan. Oke, kita tidak perlu pusingin itu ya. Selesai, dia berubah sih guys. Oke. Nah, kita lanjut ke metode selanjutnya, itu sum of fair digit. Jadi kalau kita pelajari sebelumnya dari si ini, metode double declining balance, itu dia pingin memodelkan depresiasi itu sebagai model non linear, tapi dia nggak bakal bisa nyentuh salvage value-nya guys, kelemahannya. Jadi sini kita pakai metode sum of fair digit supaya dia bisa nyentuh nilai daripada salvage value-nya. Oke, salvage value-nya di sini kita adalah 7.000 ya, sama soalnya tetap sama saja. Kita lihat rumusnya guys. Nah, kalau rumusnya ini kalian fokus saja ke depresiasinya, karena itu book value agak susah ya. Fokus ke depresiasinya, yaitu rumusnya adalah N min T plus 1, atau ini adalah sisa tahun sebelum menyentuh salvage value-nya. Di sini salvage value di tahun ke-7, jadi sisa tahun di tahun pertama ya, 7 tahun gitu.
Nah, terus di sini ada SOUD. SOUD ini mungkin sama aja kalau kalian SMA kenalnya SN ya. Jadi S suku ke N, which is N tuh tahun sampai dia nyentuh self value nya. Dalam kasus ini 7. Ya kan? Jadi sebenarnya kan tinggal tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 lak. Hasilnya ada 28. Dan untuk nilai sisanya sebenarnya kalian nggak perlu ngitung ke rumusnya, jadi nggak perlu diinput rumusnya menurut gue. Tinggal buat kolom baru yaitu kolom sisa ya. Jadi tinggal kalian kali-kali aja. Kali-kali jadi gampang. F4 dikali dengan ini, F4 dikurang dengan salvage value which is oh my god 4 juga. Yang gini tarik jebret ke bawah. Oke, terus ini dikurangi dengan sampingnya. Terus lanjut ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian menghitung dengan benar ya, maka nilai sisanya kita nilai book value di tanggal ke-7 itu harus sama dengan salvage value. Oke lah, kalau koma paling masih tipis lah karena kalian buletin. Tapi nggak apa. Oke, nah sebenarnya sudah selesai, tapi di sini kita tambahkan satu metode lagi, yaitu adalah metode gabungan ya. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau misalkan kita pakai metode double declining balance, itu dia nggak bisa nyentuh nilai 0 atau nggak bisa nyentuh salvage value-nya karena salah mencet lagi. Kenapa? Karena dia itu asimptotik ya model ininya. Modelnya gitu. Asimptotik. Kalau kita lihat rumusnya ya, di mana rumusnya sini? Rumusnya mungkin di sini agak sedikit asimptotik gimana? Semakin besar n-nya, dia akan mana gitu rumusnya? Nah, ini n-nya semakin besar kan dikatain 0 sama dengan B nih. Oh, ini sebenarnya pakai limit saja. Tapi kita nggak akan bahas itu ya, nggak ngapain pusing-pusing. Oke, intinya ini asimptotik, jadi dia susah untuk nyentuh 0. Nah, maka kita pakai metode gabungan, yaitu gabungin dengan kita gabungin dengan metode linear itu tadi, straight line. Jadi depresiasinya itu rumusnya gini ya, nilai paling besar antara double declining balance dengan linear. Jadi pertama itu kalian ngitungnya dengan double declining balance, karena pasti double declining balance di tahun-tahun awal nilainya sangat besar banget, lebih besar dari depresiasi linearnya. Sampai kalau dia menyentuh nilai yang lebih kecil dari depresiasi linear, itu kita switch back ke menghitung dengan depresiasi linear. Ini contohnya adalah awal kita pakainya ini ya, depresiasi sini, maxnya ada depresiasi, sampai di tahun ketiga ini lebih besar pakai linear, maka kita ngitungnya pakai linear, sampai bawah kita ngitung linear. Seperti itu. Nah, ini tahun ke-7 karena memangnya kita langsung buletin aja ke 7000 itu setahu gue sih nggak apa-apa ya, karena kalau kita terusin ini dia negatif. Nah, sudah seperti itu cara ngitungnya. Kalau kita lihat di sini bentuk grafik ya, dia memang agak primitif sedikit ya. Prematur. Jadi ini awalnya agak sedikit landai, terus sini ada perubahan gradien seakan-akan, itu sini perubahan gradiennya sangatlah masif ya. Tapi mungkin ini kalau tahunnya banyak ya lebih mulus sih. Oke, mungkin sampai situ masalah depresiasi. Kita akan selanjutnya membahas masalah financial health dari suatu organisasi. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah video terakhir yang membahas tentang financial health dari suatu perusahaan. Nah, sejujurnya ini materi cukup baca aja sebenarnya kalian. Cukup baca dan melogikakan dari masing-masing rumusnya. Dan kalau misalnya ujian paper, kalau dapat cheat sheet sebenarnya kalian tinggal baca cheat sheetnya aja, nggak perlu dihafal. Tapi kalau nggak ada cheat sheet ya mau dihafal guys.
Sebenarnya cara bacanya kadang tuh cukup logika saja sebenarnya, dan nggak perlu dihafal yang gimana. Ada liquidity itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya atau short term obligation. Ini ada ratio-rasionya, tapi secara umum adalah higher liquidity ratio suggests the value can easily cover its short term debt. Jadi semakin besar nilainya, semakin mudah perusahaan untuk membayar utangnya. Tapi kalau ketinggian juga biasanya alokasi asetnya tidak efisien. Terus selanjutnya ini ada solvency. Solvency itu dia sama kayak liquidity, cuman dia untuk jangka panjang ya. Dan semakin besarnya semakin jarang kemungkinannya untuk bangkrut ya. Kecuali dia rasio ini semakin kecil nilainya semakin bagus. Nah, operating efficiency tentang seberapa efisien dia ini menjalankan aktivitas bisnisnya. Ya ada turnover ratio, terus inventory turnover ratio dan reversible turnover ratio. Nah, khusus untuk inventory turnover ratio ini dia nilainya nggak boleh lebih besar dan nggak boleh lebih kecil. Kalau lebih besar itu nanti dia ada overstocking, dan kalau kecil banget dia bisa overstocking. Kalau besar banget artinya emang inventory cepet banget itu. Jadi ini nggak efisien juga ya, dia keseringan beli. Terus ada profitability, itu tentang seberapa menguntungkan perusahaan kita ya. Semakin besar semakin bagus. Nah sebenarnya emang gini guys ini sebenarnya bagusnya cuman buka cheat sheet ya jadi sini gue cuman mau menekankan kepada teman-teman yang memang dapat tugas paper ya, tentang ide apa yang bisa kalian lakukan ketika diberikan tugas paper ini, terutama kalau kalian dituntut untuk membandingkan financial ratio ya. Nah, pertama kalian bisa buat grafik terus kalian analisa ya, kayak trennya sebagai bagaimana gitu. Contohnya mungkin ini gue ada tugas. Nah ini adalah tugas simulasi industri, tapi ini disuruh buat simulasi keuangan ya. Di sini gue buat analisa terkait tren dari surrender ratio ya dari suatu perusahaan. Nah ini kan kita bisa analisa ya, semakin tahu nih surrender ratio semakin kecil. Nah, kita sesuaikan dengan cheat sheet kita. Cheat sheet kita mengatakan bahwa liquidity ratio yang semakin kecil berarti surrender asetnya, inventory ya, surrender aset ini semakin kecil dan liabilitasnya semakin besar gitu. Berarti kemampuan dia untuk bayar utang jangka pendek dari menjual aset-aset dia ini semakin kecil. Berarti kita bisa komentar dari situ, kita bisa ngemeng-ngemeng dari sini guys. Nah itu ide pertama bisa kalian lakukan ya, tapi ini bakal banyak banget berarti yang harus kalian analisa. Apalagi kalau kalian membandingkan dua hal gitu, jadi kalian membandingkan dua grafik ya. Nah, atau kalian juga bisa buat kayak yang di page ini namanya grafik radar ya. Nah, kan cara buatnya sih tinggal ini ya, ke insert, terus recommended ini all, terus radar. Ini kalian tinggal pilih aja yang mana grafik datanya mau kalian pilih gitu ya. Nah, tapi sini masalahnya adalah beberapa rasio itu dia skalanya beda-beda ya. Jadi ada skalanya yang dia itu pasti 0 sampai 1, terus ada skalanya yang misal 0 sampai tak hingga gitu. Nah, caranya untuk menyamakan semuanya itu kalian bisa pakai namanya min max scalar. Nah, ini namanya rumus min max scalar. Jadi cara kerja rumusnya adalah ya tinggal ini doang ya dibaca ya. Jadi data
semua datanya itu dikurangi dengan nilai terkecilnya dibagi dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contohnya ini ya, ini contoh saja. Jadi kalau yang ini tuh misalnya ini dikurangi dengan terkecil dibagi dengan ini kurang ini, sudah pasti 1 sih. Nah kayak gitu kira-kira. Tapi ini cocok untuk data yang banyak ya. Kalau data yang kecil dikit susah juga guys. Gitu ya. Nah sudah gitu kalian juga bisa forecast. Nah forecast ini sebenarnya untuk mempelajari tren aja sih guys. Jadi contohnya lagi ke sini. Nah jadi ini kan kalau lihat ini kan datanya agak rata ya. Sebenarnya ini data forecast guys. Data forecast kita jadi nge-forecast keuangan ya, jangan forecast ini aja guys. Yang kayak forecast itu keuangannya ya. Jadi forecast keuangannya, jangan di forecast keuangannya. Nanti dapatlah misalkan ini ya duitnya ya, apa namanya sih, ini dapat hasilnya, hasil keuangannya. Nah hasil keuangan ini baru kalian buat jadi financial ratio. Nah terus kalian komentar ini dari sini apa, oh ini gini ya, ini gini, oh ini gini gitu. Atau mungkin kalian mau yang lebih ekstrim forecasting beneran ya. Jadi sini ada dummy data terus kalian pakai forecast sini, pakai Manytech. Tapi mungkin ini ya praktikal ya, maksudnya terlalu overkill. Jadi sebenarnya baca grafik saya sudah cukup sih guys. Asalkan alasan kalian tuh valid dan masuk akal gitu. Sebenarnya kalau yang analisa kayak begini itu sebenarnya ya guys, yang penting ada analisa kalian tuh menjual lah. Sebenarnya ya cukup confusing, kayak misal kayak alasannya jelas dan masuk akal, terus tidak bertentangan dengan teori yang ada gitu ya. Jangan kalian bilang cash ratio-nya oh ini cash ratio-nya rendah berarti semakin buruk ya. Padahal cash ratio semakin tinggi kan dia asalnya semakin bagus ya. Nah gitu ya, jangan, yang penting jangan bertentangan dengan teori yang ada. Terus kalian ya bukan milking apa bahasanya, sugar coating solusi kalian. Jadi lu jual solusi lu aja kalau masalah cash-cashannya gitu sih guys ya. Jadi yang kalian bisa lakukan pertama itu ada baca grafik saja, itu nggak terlalu sulit ya. Baca grafik terus sama buat grafik kayak di page ini sama forecasting. Nah, mungkin kalau mau lihat pakai ini ya di test, tapi sepertinya kurang recommended karena ada properti statistika yang agak rancu. Sebenarnya gua membaca lagi sih guys. Tapi mungkin boleh dicoba ya, asal datanya lebih dari 30, karena kalau datanya nggak kurang dari 30 tuh kalau nggak salah nggak normal ya. Kalau t-test kan harus normal. Nah, kalian bisa pakai Manytech juga nih guys kalau mau t-test ya, misalkan t-test terus pilih yang tuh sample test, nanti sampel tinggal dipilih aja sih yang mana. Begitu. Jadi yang penting adalah kalau case itu alasan kalian logis, terus kalau bisa papernya itu runut ya alasannya. Jadi kalian identifikasi masalah dulu, terus baru misalkan kaji literaturnya, terus cara penelitian kalian, metodologinya apa, terus buat pembahasan. Dan setiap bab itu, setiap pokok bahasan tuh dilihat aja, jangan sampai nggak dilihat. Misalkan kalian nyebutnya di bagian kaji literatur kayak gini, ternyata analisa kalian kayak gini gitu, yang lain jadi nggak connect antar bab gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu, nanti pasti nilainya kurang bagus ya. Yang penting ada connect, hasilnya menjual, sama nggak bertentangan dengan teori yang ada. 3 itu aja sebenarnya. Itu menurut gue udah dapat nilai oke lah, 85, 83, let's say it's still good enough, nggak jelek lah ya. Jadi itu sebenarnya itu doang sih guys yang mau gue sampaikan, adalah saja tentang ide-ide yang apa bisa kalian sampaikan ketika kalian membuat
case study-nya sebagai UTS tugas Albi. Kalau misalkan jadiin ujian ya kalian harus berdoa semoga boleh ada cheat sheet. Kalau nggak ada cheat sheet ya agak repot juga sih harus ngapal rumusnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck guys.